Pemirsa, Electronic Arts mengumumkan EA Sports FC akan dirilis secara global pada 26 September 2025 untuk konsol game ternama PC dan juga Amazon Luna. Sementara itu untuk versi Ultimate Edition mendapatkan akses awal yaitu 19 September 2025. Electronic Arts mengumumkan EA Sports FC 26 akan dirilis secara global pada 26 September 2025 untuk platform PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch, and Switch 2, PC Stream Epic, dan Amazon Luna. Cover standar menampilkan Jude Bellingham dan Jamal Musiala untuk edisi reguler, sedangkan Zlatan Ibrahimovic menjadi wajah Ultimate Edition. Kehadiran Bellingham di cover 2 tahun berturut-turut menegaskan nilai citra merek EA pada kalangan elit sepak bola. Game membawa fitur baru Manager Life Challenges berupa skenario karir dinamis berdasarkan kondisi real sepak bola global, serta sistem archetypes yang memberi atribut unik berdasarkan legenda lapangan untuk pengalaman bermain yang lebih personal. Pembaruan berfokus pada responsivitas dribbling, AI kiper canggih dengan pendekatan reinforcement learning, prediksi jalur lari yang lebih realistis, dan animasi volumetrik untuk gerakan pemain yang natural. Mekanisme gameplay sendiri tersedia dalam 2 preset, Authentic untuk mode carrier dan kompetitif untuk Ultimate Team dan Clubs. Game mendukung lebih dari 20.000 pemain, 750 klub, 35 liga dan 120 stadion resmi, termasuk UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, serta liga perempuan top seperti Barclays WSL dan Frauen Bundesliga. Pelanggan Ultimate Edition yang pre-order sebelum 26 Agustus memperoleh bonus hingga 7 hari akses awal. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, bocoran terbaru mengungkap Xiaomi 16 Pro Max akan dibekali baterai jumbo 7290 mAh, dipasarkan sebagai 7500 mAh, menjadi kapasitas smartphone flagship terbesar di seri ini. Keputusan ini mengikuti tren rata-rata baterai flagship pesaing yang juga menyentuh 7000 mAh. Xiaomi 16 Pro Max akan dibekali baterai jumbo 7290 mAh, menjadi kapasitas smartphone flagship terbesar di seri ini. Dalam seri Xiaomi 16 akan hadir 4 varian standar, Pro, Ultra, dan kini Pro Max sebagai varian tertinggi. Display diperkirakan berukuran 6,8 inci lebih besar dari Pro dan Ultra, namun tetap ramping dengan desain kamera iPhone style dan bahkan model sayap ganda alami 11 Ultra di bagian belakang. Pro Max siap ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite 2 yang mendukung performa tinggi plus efisiensi energi lebih baik. Sistem fast charging dikabarkan naik ke 100 watt selaras dengan baterai besar agar pengisian cepat tetap efisien. Baterai 7290 mAh didukung teknologi silikon karbon berupa Xiaomi 15 Ultra, memungkinkan ukuran fisik besar namun tetap ramping. Dengan kapasitas sebesar ini, pemakaian berat seperti video, gaming, dan produktivitas harian bisa bertahan lebih lama, menjawab kebutuhan power user modern. Walau Ultra biasanya menjadi flagship terbaik, Pro Max mengungguli melalui kapasitas baterai ekstra, meski kamera Ultra tetap bisa unggul dalam fotografi. Strategi ini memberi pilihan jelas bagi konsumen fokus baterai atau fokus kamera. Xiaomi 16 series dijadwalkan mengudara pertama kali di China pada September 2025, diikuti oleh peluncuran global dan di India beberapa pekan kemudian. Pro Max diprediksi tiba akhir 2025 sebagai puncak inovasi dari seri flagship. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda menyaksikan TechPiece. NASA baru saja mengumumkan kemajuan penting dalam pengembangan Starlab, stasiun antariksa komersial yang dirancang akan menggantikan International Space Station. Starlab telah melewati 5 tonggak utama yang menunjukkan kematangan teknologi dan kesiapan menuju tahap berikutnya.
NASA menginformasikan bahwa Starlab telah berhasil menyelesaikan tinjauan desain awal serta evaluasi keselamatan arsitektur stasiun. Tahapan ini memastikan bahwa rancangan stasiun beserta sistemnya telah memenuhi standar keselamatan dan teknis yang tinggi sebagai bagian dari perjanjian NASA Space Act 2021 yang mendukung komersialisasi orbit rendah bumi. Setelah keberhasilan tinjauan awal, pengembang Starlab akan melanjutkan ke tahap desain detail dan pembuatan perangkat keras. Puncaknya adalah tinjauan desain kritis yang dijadwalkan pada akhir tahun ini untuk memastikan kesiapan sebelum proses fabrikasi dan perakitan stasiun. NASA akan membangun market Starlab berskala penuh dengan tingkat fidelitas tinggi di fasilitas Jones Space Center. Market ini akan digunakan untuk pengujian langsung dengan manusia, termasuk evaluasi desain interior, pelatihan kru, serta pengembangan prosedur operasi dan penanganan masalah selama misi. Starlab dirancang tidak hanya untuk mendukung kehidupan manusia di orbit rendah bumi, tetapi juga sebagai wadah riset ilmiah dengan fasilitas laboratorium modern. Proyek ini diharapkan menjadi kunci dalam memperluas kehadiran manusia di luar angkasa serta mendorong pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan baru. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, penggunaan AI semakin menyentuh kehidupan sehari-hari dan kini AI ikut hadir dalam akses internet harian. OpenAI kabarnya akan meluncurkan browser berbasis AI dan langkah ini ditujukan untuk menyaingi Google Chrome Global. OpenAI akan segera merilis browser dengan kemampuan AI agen terpadu. Dikembangkan di atas teknologi Chromium untuk kompatibilitas standar web. Browser ini memungkinkan interaksi seperti ChatGPT langsung di antar muka. Fitur seperti operator bisa mengisi formulir dan melakukan reservasi secara otomatis. Pengguna bisa memesan makanan atau mengisi data tanpa pindah tab. Operator AI bertindak layaknya asisten digital dalam browser. Hal ini memberi OpenAI akses terhadap data perilaku pengguna langsung, membuka peluang monetisasi dan personalisasi layanan yang luas. Jika berhasil, browser AI ini bisa mengurangi dominasi Chrome di pasar global. Strategi ini menyaingi raksasa dan membuka tantangan baru terhadap privasi data. Kritik terhadap pengumpulan data lebih intensif sudah muncul dari ahli teknologi. Regulator antitrust bisa semakin memperketat pengawasan terhadap Google. OpenAI bukan satu-satunya pemain, Perplexity, Comet, dan Brave sudah mulai duluan. Persaingan antar browser AI semakin ketat di tengah era agentic web. Integrasi AI langsung di browser dipandang sebagai evolusi besar akses internet. Segera akan terlihat apakah inovasi ini diterima oleh masyarakat luas. Browser AI OpenAI membuka pintu baru cara menjelajah dunia maya. Waktu rilis tinggal menunggu hitungan minggu mendatang. Jika sukses, hal ini bisa jadi transformasi besar arah teknologi online. Langkah ini sekaligus jadi tantangan dan peluang global bagi industri browser. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham saya Rosalyn Chiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.